الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Inilah jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Kita lanjut ngaji fikih. Kita awali majelis kita dengan kirim al-Fatihah dulu untuk guru-guru kita. La hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wazujuladu triyadi junali. Syekhana sallallahu tabi'an bila syunnah qad wajib. La syekh Zainuddin al-Malibari wa ila al-Sabirahim. Allahumma afana bi ulumi bidari al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Kita lanjut mengulang bab mengusap khuf. Jadi sebelum kita baca ibarah atau teks di dalam kitab ini, kita jelaskan secara global dulu. Saya bawa contoh. Ini khuf ini seperti ini. Kaos kaki, tapi dia dari kulit. Jadi dalam wudu itu salah satu rukunnya adalah membasuh kaki, ya, membasuh kaki. Jadi membasuh kaki. Nah, ketika seseorang menggunakan khuf ini, maka dia boleh mengusap khuf, namanya khuf, sebagai ganti membasuh kaki. Jadi waktu wudu normal seperti biasa, bagian kaki tidak usah dibasuh, tapi langsung cuma diusap ini aja. Maaf ya, saya pakai. Ini biasanya dipakai di musim dingin biasanya. Kalau di beberapa negara yang ada musim dingin, mereka biasanya musim dingin pakai ini. Sholat semuanya nggak dilepas selama beberapa hari. Jadi nggak dicopot-copot. Sholat dipakai, tidur dipakai, semua dipakai. Nah, orang yang menggunakan khuf ini nanti ketika dia membasuh kaki waktu wudu, dia boleh hanya mengusap khuf ini saja. Di tempat yang lain nggak usah dibasuh, nggak usah copot, langsung usap, selesai. Mengusap selesai. Ini namanya khuf. Dan ini pernah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakannya. Tapi tetap lebih afdal. Mana yang lebih afdal? Mengusap khuf atau membasuh kaki? Tetap yang lebih afdal adalah membasuh kaki. Karena itu memang yang utama, yang maksudnya yang dasarnya wudu itu ya, membasuh kaki. Jadi ini perlu penting. Memang ini jarang sekali ya, apalagi di Indonesia. Paling seumur hidup nggak pernah nih mengalami seperti ini. Tapi kita biar tahu bahwa di dalam aturan fikih, dalam aturan Islam ada rukhsah, ada keringanan bagi orang yang menggunakan khuf ini untuk mengusap kakinya ketika berwudu. Ini rukhsah hanya untuk wudu saja, tidak untuk mandi. Kalau mandi ya harus copot, harus lepas. Ya, kemarin sempat tadi malam sudah saya share sedikit materinya bahwa khuf itu ya di persyaratan seseorang boleh mengusap atau mendapatkan keringanan ketika menggunakan khuf itu ada 5. Macam-macam di beberapa kitab ada yang 6, ada yang 5. Yang pertama, khufnya itu harus kuat. Maksudnya kuat ya dia bisa dipakai untuk berjalan-jalan normal lah gitu. Kemudian selain kuat juga dia terbuat dari bahan yang tidak tembus air. Tidak harus kulit. Dari plastik boleh. Misalkan contoh sepatu boot itu termasuk juga itu. Sepatu boot itu. Asalkan dia tidak tembus
air. Maksudnya tembus air dari bahannya ya. Kalau dari jahitannya tuh ya lain lagi. Mungkin masih ada ngeresap-ngeresap. Tapi yang jelas bahannya itu tidak tembus air. Sehingga kalau kaos kaki, kemarin sempat ada yang nanya, kaos kaki dari kain itu tidak termasuk, tidak memenuhi syarat untuk boleh mengusap. Nah, ini namanya kaos kaki juga tapi dari kulit gitu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kondisinya suci. Suci ini bukan dari kulit yang najis lah. Nah, bukan dari kulit bangkai atau dari kulit-kulit yang najis. Kemudian yang ketiga, posisinya harus menutupi bagian yang wajib dibasuh ketika wudhu. Yang wajib dibasuh ketika wudhu sampai mana? Mata kaki. Ada sebagian yang modelnya sampai di bawah mata kaki, cuman kayak alas kaki gitu saja. Nah, itu tidak sah untuk mengusap, maksudnya tidak mendapatkan keringanan. Nah, tapi kalau yang seperti ini sampai menutupi mata kaki, nah ini memenuhi persyaratan untuk mengusap ketika berwudu. Kemudian yang keempat, menggunakannya dalam kondisi suci. Contoh ini, saya habis dalam kondisi suci, habis wudhu tadi, selesai sholat, nah sekarang baru menggunakan khuf. Nah nanti ketika saya batal, selepas ini saya batal, ada hadas kecil, maka berwudhu baru boleh mengusap. Tapi kalau misalkan menggunakannya belum dalam kondisi suci, tidak boleh. Jadi dalam kondisi berhadas kecil, terus menggunakan khuf, nanti wudhu langsung mengusap, tidak boleh. Syaratnya ketika menggunakannya itu dalam kondisi suci dulu. Baru kemudian nanti selepas hadas pertengahan ketika menggunakan khuf itu nanti baru boleh mengusap. Kemudian yang kelima itu tidak dalam kondisi hadas besar. Kalau menggunakan khuf sudah memenuhi syarat semuanya, khufnya kuat menutupi sampai mata kaki, kemudian tidak najis juga, menggunakan sudah dalam kondisi suci. Tapi ketika tengah-tengah pemakaian kok hadas besar, maka kan harus mandi, maka tidak boleh mengusap khuf, harus dilepas. Nah ini penggunaannya ada durasinya, ada waktunya. Waktunya bagi dua, ada yang untuk orang mukim maksudnya tidak bepergian. Tidak bepergian itu 1 hari 1 malam, 1 kali 24 jam. Mulai kapan dihitungnya? Misalnya saya pakai ini sekarang jam 6. Mulai kapan pakainya? Dihitung 24 jam mulai kapan? Mulai hadas kecil, mulai batal. Ya sekarang saya pakai, habis saya udah wudu selesai, kemudian kita pakai jam 6 tepat pagi baru pakai. Maka kapan mulai penghitungan 24 jam? Mulai hadas kecil. Mulai selesainya hadas kecil. Jadi mulai mengusap pertama. Jadi mulai dari mengusap pertama. Jadi misalkan jam 6 saya pakai. Jam 6:30 sudah batal. Jam 6:30 sudah batal wudunya. Tapi belum mau wudu. Kemudian nanti jam 9 karena mau sholat duha baru saya wudu. Maka nanti penghitungan 24 jam mulai dari jam 9. Jam 9 besok baru habis masanya. Kalau nggak dicopot-copot. Kemudian untuk musafir maka dia dapat bonus lagi 3 kali 24 jam. Untuk orang musafir jauh, bukan musafir ke Lolowan, bukan musafir ke apa, musafir jauh, minimal 82 km itu minimal musafir. Nah kemudian cara mengusapnya bagaimana? Cara mengusapnya pokoknya asal dikatakan mengusap sudah cukup. 1 jari aja selesai cukup. Ini saja pokoknya selesai, usap selesai. Nah kemudian itu yang paling minimal dan bagiannya harus di bagian atas. Di bagian atas. Nah kemudian kalau cara yang utama yang disarankan oleh para ulama itu mengusap keseluruhan dengan cara, sebenarnya keseluruhan boleh aja kita mengusap seperti ini langsung, tidak masalah. Tetapi ulama-ulama fikih memberikan contoh demikian. Jadi tangan kanan itu di jari-jari atas, yang bagian atas, kalau yang kiri di sini bawah sini.
Nah, kemudian dijalankan berlawanan arah begini. Yang kiri juga bergantian sama. Itu cara mengusapnya. Nah, kemudian nanti kalau misalnya yang membatalkan pengusapan ini, yang membatalkan pengusapan itu ada 3. Yang pertama, kalau terlepas. Kalau misalkan terlepas atau sengaja kita lepas, maka nanti kebolehan kita mengusap itu batal. Alias wudhunya itu kan jadi kurang sempurna kan. Jadi kan kita sebenarnya wudhu rukun yang terakhir yaitu membasuh kaki kan nggak terlaksana, diganti dengan mengusap khuf. Itu boleh selama khufnya masih kepake. Ketika khufnya kepake, berarti wudhu kita jadi kurang sempurna, tidak sempurna kan gitu. Nah, misalkan sudah mengusap, pas mau wudhu copot. Pas mau sudah wudhu selesai, pas mau sholat copot atau kita copot lah gitu. Atau mungkin rusak, sobek, ya, maka batal kebolehan mengusap itu. Berarti wudhunya tadi kurang sempurna. Lalu apa kewajibannya? Cukup membasuh kaki saja. Karena wudhunya yang kurang adalah basuh kaki. Nggak perlu ngulang wudhu lagi, nggak perlu ngulang wudhu. Kemudian yang kedua juga sama, yaitu dengan habisnya masa. Tadi misalkan mulai jam 9 habis masa. Jam 9 berikutnya kita mau sholat duha. Habis masa, maka harus dicopot, harus diselesaikan copot. Kemudian kalau masih kita habis masa dalam kondisi masih suci, belum batal wudhunya, terus mau mengerjakan sholat atau mau baca Quran atau yang lain, maka tinggal membasuh kaki saja, menyempurnakan wudhu bagian basuh kaki saja, tidak perlu mengulang. Mengulang boleh, tetapi yang wajib sebenarnya hanya basuh kaki saja. Kemudian yang membatalkan lagi, yaitu ketika datangnya hadas besar. Ketika hadas besar datang, maka sudah selesai, tidak boleh lagi mengusap. Harus dicopot dulu, mandi besar, baru kemudian boleh digunakan kembali. Ini tentang khuf atau kaos kaki kulit. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita baca teksnya. Innama yajuzu masul khuffaini. Diperbolehkannya mengusap khuf, kedua khuf, jami'an semuanya, fil wudu, di dalam wudu, badalan an ghuslir rijlaini, sebagai ganti dari membasuh kedua kaki. Hanya dalam wudu, la fi ghairihi, tidak di dalam selain wudu, min ghuslin, berupa mandi besar. Kalau mandi besar tidak ada keringanan. Allahu Akbar. Wa istaratu li jawazihi, disyaratkan untuk diperbolehkan mengusap khuf itu, ayyakuna lubsuhuma ba'da kamali taharati, menggunakannya setelah sempurna suci. Ketika menggunakan dalam kondisi suci. Falau kana alaihi hadatsan, itu. Kemudian ayyakuna tahiraini. Selanjutnya yang kedua, ayyakuna tahiraini indal mashi. Kondisi kedua khuf ini adalah suci. Tadi suci dari hadas, maksudnya ini suci dari najis. Kulitnya bukan dari kulit-kulit yang suci, yang najis, ataupun ketika mengusap juga dalam kondisi tidak belepotan dengan najis, mungkin kena apa begitu, itu harus dibersihkan dulu. Itu tahiraini indal mashi. Kemudian yang kedua, yang berikutnya yang ketiga, ayyakuna mimma yumkinu tatabul masyi alaihima lil musafir fi jami' hawaijihi. Bahannya dari bahan yang memungkinkan untuk dipakai berjalan. Ada mungkin yang satu kali pakai jalan baru setengah jam sudah sobek karena saking rapuhnya bahan. Nah, itu tidak sah, tidak mencukupi. Nah, maka mesti kuat bahannya.
Kuat itu ya apa ya namanya, intinya kuat dipakai jalan saja. Kemudian yang keempat ayyakuna qawiyaini bihaitsu yamna'ani nufudhal ma, dari bahan yang menghalangi tembusnya air ila rijli ke kaki. Ai inda sabbihi alaihima, ketika dituangkan air di atasnya. Kita tuangkan air di sini, air nggak tembus. An kurbin, dalam waktu yang dekat. Min ghairi mahallil kharazi, di selain tempat jahitan. Kalau tempat jahitan ya memang normal lah itu kan. Tempat jahitannya atau mungkin di resletingnya ini, itu kemudian kita masukin air, ya itu memang normal, tidak masalah. Tapi di bahan-bahan lain di selain tempat jahitan, itu bukan bahan yang tembus air. Kemudian yang terakhir ayyakuna satiraini, menutupi limahallil fardi minal qadamaini, anggota yang wajib dibasuh dari kedua kaki. Falau kana dunal ka'baini, kalau posisinya atau khufnya itu di bawah mata kaki, lam yakfil mashu alaihima, maka tidak cukup mengusap di atas kedua khuf yang modelnya seperti itu. Wa yajuzu lil musafiri, dibolehkan bagi orang musafir, safaran yujawizul qasra, dengan safar yang memperbolehkan qasar, berarti safar yang jauh. Apa yang diperbolehkan? Al-mashu thalathata ayamin bilayalihinna, mengusap khuf selama 3 hari 3 malam. Itu musafir. Wali ghairihi, dan selain musafir, min muqimin, berupa orang yang mukim, al-mashu yauman wa lailah, boleh mengusap hanya 1 hari 1 malam saja, berarti 24 jam. Wabtida'u muddatil mashi, mulainya durasi, baik yang 3 hari atau 1 hari, itu yuhsabu, dihitung, min akhiri hadatsin, dari akhirnya hadas, ba'da lubsil khufi, setelah menggunakan khuf. Tadi itu misalkan jam 6 pakai, jam setengah 7 baru hadas. Bukan jam setengah 7 mulainya, tapi kapan mulai habisnya hadas, berarti mulai kita wudu. Mulai wudu jam 9, berarti nanti dimulai penghitungan 24 jam itu dari jam 9. Dari akhir hadas. La min ibtida'il hadas, bukan dari permulaan hadas. Itu masa dihitungnya bolehnya mengusap. Min qada'i baulihi aw masaf. Berikutnya, walau masaha fil hadar. Walau masaha fil hadar, seandainya seseorang menggunakan khuf, dia tidak musafir. Tsumma safara, kemudian dia safar. Au masaha fis safar tsumma aqama qabla mudhi yaumin wa lailah, atau awalnya dia safar setengah-tengah safar dia pakai khuf. Tapi belum sampai 24 jam, belum sampai 1 hari 1 malam. Maka atamma masha muqimin, maka dia menyempurnakan masa mengusap bagi orang yang mukim. Walaupun dia tadinya safar, kemudian dia selepas itu mukim, dia selesai safarnya dan belum dapat 1 hari, maka dia menyempurnakan hanya 24 jam saja. Begitu juga orang yang mukim, sekarang mukim, kemudian tiba-tiba zuhur nanti baru safar, walaupun safarnya jauh, maka dia harus menggunakan masa yang digunakan untuk yang mukim, karena dia tadinya mukim. Hanya 24 jam, nanti mengulang lagi, dipakai ulang lagi. Jadi lepas, kemudian wudu, selepas itu pakai lagi 24 jam lagi. Jadi begitu. Kalau tidak copot-copot, kalau mau dicopot-copot juga tidak masalah.
Wal wajibu fi masih khuffain. Sekarang yang mengusapnya, yang wajib mengusap, yang wajib dikerjakan ketika mengusap khuf, kedua khuf, ma yutlaqu alaihi ismul mashi, adalah kegiatan yang asal dikatakan sebagai mengusap. Idza kana ala zahiri a'lal khuffi, ketika mengusap di atas permukaan khuf yang di bagian atas. Fala yujzi'ul mashu ala batnihi wala ala aqibihi wala ala harfi wala asfalihi. Maka tidak cukup mengusap di bagian dalamnya sini diusap sini, atau bagian bawahnya, atau bagian pinggirnya. Pokoknya kalau yang paling minimalnya mengusap itu ya udah mengusap saja, tapi harus di bagian atas. Wal akmal fi kaifiyatihi, adapun yang paling sempurna dalam tata caranya, ayam sa'ala husatira li dhuhuril qadami wa asfalihi wa asfalahu wa aqibahu wa harfahu. Adapun yang paling sempurna dalam tata cara mengusap adalah mengusap keseluruhan permukaan khuf dengan cara yang tadi itu, dengan cara jadi mulai dari ujung sampai ke pangkal. Wa iyyakuna al-mashu khututan, dan mengusapnya itu lurus, maksudnya lurus, khututan, menjalan begini. Bi ayyadahul yusra tahta aqibil khuffi. Tangan yang kiri diletakkan di bawah tumit khuf. Wa yadahul yumna ala atrafil asabi. Tangan yang kanan di atas di ujung-ujung jari kanan. Tsumma yumir yadahul yumna ila akhrisa. Kemudian tangan yang kanan dijalankan sampai ke betis. Baru kemudian wa yumiru yadahul yusra, yang kiri, ila atrafil asabi, ke sampai jari-jari. Min tahtu, dari bagian bawah. Mufarrijan baina asabi yadaihi, dengan merenggangkan seluruh jari-jari tangannya. Itu tata cara mengusapnya. Wa yantahi, dan habis. Jawazul mashi, diperbolehkannya mengusap bi ahadi thalathati asya, dengan salah satu dari tiga perkara. Yang satu, bi khal'ihima, dengan mencopot keduanya. Au bi khal'i ahadima, atau mencopot salah satunya. Salah satunya copot, maka sudah habis. Au bi dhuhuri ba'dir rijli, atau dengan nongolnya atau munculnya sebagian anggota kaki, bisa babin khila'ihi, karena sebab copotnya atau mungkin robek begitu, maka itu habis atau batal mengusapnya, sudah habis begitu. Kemudian yang kedua bin qidha'il muddatil mahdudati, dengan habisnya masa yang sudah ditentukan. Fi haqqil muqim wal musafir, baik dia muqim ataupun musafir. Kemudian yang ketiga, bi'urudi ma yujibul ghusla, dengan datangnya hal-hal yang mewajibkan mandi. Kajanabatin, seperti junub, wa haidin, atau kalau wanita dia haid, wa nahwihima, dan semacamnya. Fa yajibu alaihi ayang za'a al-khuffa, maka wajib baginya ketika orang datang hadas besar, wajib mencopot khufnya, wa yatatahharu tuhran kamilan, dan dia bersuci dengan suci yang sempurna, yaitu mandi dan wudu dengan sempurna. Wallahu a'lam. Ini pengetahuan untuk kita bahwa di dalam wudu ada rukhsah, yaitu boleh mengusap khuf sebagai ganti dari membasuh kaki dengan syarat-syarat yang sudah disebutkan tadi. Ada yang bertanya? Batalnya Iya. Yang masih habis, kita wudhu sempurna dulu gitu. Iya, begitu. Jadi misalkan durasi habis sudah jam 9 esok hari, atau jam 9 esok hari. Bagaimana? Ya sudah dicopot, gitu. Kalau kita dalam kondisi suci, misalkan kita jam 9 depan tuh
Dan kondisi masih suci, masih punya wudhu, maka copot, ya toh, basuh kaki saja, sehingga wudhunya disempurnakan. Tapi kalau kondisi kita batal dan waktunya juga sudah habis, mesti harus sempurna wudhu dulu, baru boleh pakai lagi. Itu apa namanya terkait ketika habisnya masa. Begitu juga dengan copot dan sebagainya sama. Jadi intinya khuf itu kayak bagian basuh kaki yang nempel di sini. Gitu. Begitu ini tercopot, berarti wudhu kita langsung kurang. Wudhu kita langsung ada yang nggak sempurna, begitu. Maka kewajiban kita yang menyempurnakan dengan cara basuh kaki saja boleh, atau mengulang wudhunya, itu nggak masalah. Ada lagi yang bertanya? Apakah selain berwudu menggunakan khuf itu ada yang tayamum? Tidak, tayamum tidak, hanya wudhu saja. Hanya wudhu saja. Seandainya ini anggota TNI dalam penterjunan itu di atas pesawat itu pada malam hari, terus sedangkan itu menjelang subuh itu terjun, Iya. apa itu harus tayamum dulu? Terjun kan nanti di bawah kan ada air kan? Maksudnya terjun kemana? Dari pesawat. Dari pesawat. Itu kan situasi darurat perang. Iya. Nah, itu kan nggak bisa turun, nanti subuh udah posisinya Di bawah. Ya enggak masalah, nanti kan masih ada waktu tuh subuh, masih ada waktu. Di bawah nanti bisa cari air, atau seandainya tidak ada air ya nanti tayamumnya di bawah. Seandainya tidak ada air, nanti kita bahas tentang tayamum, bagaimana syarat-syarat seseorang boleh tayamum. Intinya mengusap khuf ini keringanan hanya di dalam wudhu saja, tidak ada keringanan dalam tayamum. Gitu. Adapun nanti misalkan untuk apa namanya tayamum itu lain lagi babnya, atau mandi lain lagi babnya. Itu nggih. Ada lagi? Apakah khuf ini langsung dipakai jalan atau ada sepatunya lagi? Nah, seandainya umpamanya dia langsung dipakai terus dia menginjak hal yang najis itu sebenarnya apa cukup bisa aja? Ya baik. Khuf ini boleh dua-duanya, mau pakai sepatu lagi, pakai sepatu boot, atau pakai sandal, atau langsung saja ini langsung dipakai di jalan juga tidak masalah, asalkan tidak rusak, tidak sampai menyebabkan bolong yang menyebabkan batalnya mengusap. Adapun kalau terkena najis, ya tinggal dibersihkan. Maksudnya enggak boleh langsung diusap di bagian najisnya. Najisnya nanti disiram, dibersihkan, siram. Ini kan maksudnya ini khuf yang dari kulit itu tidak tembus air. Ya sudah, nanti misalkan nginjak kotoran, nanti dibersihkan, dilap, siram air, tidak masalah. Kemudian nanti kita bagian usap. Itu saja. Jadi menggunakan khuf juga ini tidak disyaratkan sakit atau apa. Dalam kondisi normal, tidak musim dingin pun juga tidak masalah. Hukumnya boleh, mubah, tidak lebih afdal juga tidak, tetapi memang boleh dan pernah dikerjakan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi? Bisa dipahami ya? Dipahami. Kita ulangi secara ringkas, kita ulangi bahwa khuf itu adalah kaos kaki yang terbuat dari kulit atau semacamnya, yang tidak tembus air, intinya persyaratan itu. Kemudian boleh mengusap khuf sebagai ganti dari membasuh kaki dalam wudhu dengan beberapa syarat. Syaratnya yang pertama, bahannya harus kuat untuk dipakai berjalan, tidak tembus air itu. Kemudian yang kedua, menutup bagian yang wajib dibasuh ketika wudhu, yaitu sampai mata kaki. Kemudian yang ketiga, dalam khufnya ini bukan dari bahan yang najis, kulit yang najis. Nah, tapi kalau terkena najis tidak masalah, nanti disucikan. Tapi kalau dari kulit yang najis itu yang nggak boleh. Nah, kulitnya kulit babi misalkan, nah itu nggak boleh bawa najis. Kemudian suci. Kemudian yang keempat, menggunakannya, memakainya
dalam kondisi terlebih dahulu dalam kondisi suci yang sempurna. Menggunakannya itu harus dalam kondisi wudhu yang sempurna. Kemudian yang kelima, tidak berhadas besar. Kalau 5 syarat itu terpenuhi, maka nanti boleh kita mengusap khuf. Selama berapa waktu? Ada 2 macam. Kalau orang itu tidak bepergian alias mukim, waktunya 1 kali 24 jam. Kalau musafir, 3 kali 24 jam. Kapan mulai dihitungnya? Min intihail hadas. Sebentar. Ini ada yang nama ba'da labisa khuffi itu sebelum itu. Maaf, ini ada yang keliru sedikit. Jadi mulai dari penghitungannya itu mulai dari habisnya hadas. Habisnya hadas itu begini ya, bukan dari mulai mengusap. Maaf tadi keliru. Jadi habisnya hadas itu kan macam-macam, ada yang dengan karena tidur, ya kan gitu, karena buang air, ya. Jadi mulai penghitungan hadasnya itu mulai habisnya selesainya hadas. Contoh kalau misalkan hadasnya buang air, ya mulai habis selesai buang air. Jadi bukan mulai dari mengusap, tapi mulai habisnya buang air. Min inqidha'i baulihi, selesai dari buang air kecil, misalkan buang air besar itu. Atau misalkan tidur, yang lama itu kan tidur. Misalkan jam 6 pakai, terus tidur. Jam 12 baru bangun. Baru mulai habisnya hadas berarti kan jam 12. Begitu. Nah, mulai dari batalnya. Bukan dari mulai baru tidur, tapi mulai habisnya tidur. Tapi kan kalau misalkan yang batal-batal yang sebab yang lain, mungkin bersentuhan dengan wanita ajnabiyah atau mungkin karena buang angin, yaitu begitu selesai buang anginnya, nah disitulah mulai penghitungan 24 jam. Maaf tadi ada yang keliru, bukan mulai pertama kali mengusap, bukan. Tapi dari selesainya hadas kecil. Hadas kecil kan ada yang durasinya pendek, kayak bersentuhan kulit dengan perempuan atau buang air. Yang lama itu kan tidur. Nah, kalau tidur maka nanti ya penghitungannya agak panjang. Itu penghitungannya mulai dari inqidha'ul hadas. Kemudian cara mengusapnya adalah dengan pokoknya asal mengusap saja, walaupun cuma sedikit, 1 jari, 2 jari, nah, begitu saja. Dan kalau hanya mengusap sedikit, wajib di bagian atas. Tapi kalau mau sempurna, maka keseluruhan dengan cara bagaimanapun boleh. Adapun tadi cara yang dicontohkan oleh para fuqaha, orang-orang ahli fikih juga boleh. Itu cara yang paling utama. Kemudian habisnya masa itu dengan 3 sebab. Yang pertama dengan copot, baik sengaja ataupun nggak sengaja, karena rusak atau karena copot sendiri atau sengaja dicopot, itu yang pertama. Kemudian yang kedua dengan habisnya habisnya waktu. Kemudian yang ketiga adalah dengan hadas besar. Kalau misalkan tadi selain hadas besar ya, habisnya waktu ataupun dengan tercopot, dengan terlepas atau dengan sengaja, bagaimana? Sedangkan kita mau sholat, berarti kan kita dalam kondisi suci dengan mengusap, suci berwudu tapi dengan alternatif mengusap khuf. Berarti sucinya ada yang kurang ketika ini terlepas. Kewajiban kita hanya membasuh kaki saja, menyempurnakan wudu yang kurang tadi itu. Atau boleh juga mengulang. Tapi yang wajib hanya membasuh kaki saja kalau mau sholat atau mau mengerjakan hal-hal yang harus suci dari hadas kecil. Wallahu a'lam, mudah-mudahan ada tambahan ilmu untuk kita semua, bisa difahami dan bisa kita amalkan. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.